Mas, ini kok ada burung, apa itu, kok warnanya kok aneh? Ini loh, Perkutut ya? iya, perkutut putih namanya. Dari mana Mas? Dari Gunung Lawu. Gunung Lawu? Iya. Kapan dapatnya? Ya waktu habis pulang dari Kemuning kemarin, yang waktu minggu kemarin itu. Ya nggak tahu, itu dari petunjuk juga. Jadi istilahnya mimpi jadi kenyataan, Mas. Kan ceritanya kan gini, saya itu pulang dari Kemuning kan, ya nyepi di sana. Terus pulangnya itu ada kakek-kakek yang agak misterius juga sih. Nah itu kayak nawarin burung gitu kan, ditaruh di apa, setangkai bambu gitu kan, ditali kakinya ditali itu. Terus aku kan balik gitu, sudah bablas balik gitu, kok burungnya kayak ada energinya gitu kan. Ada burung kayak gitu kok nggak ada yang nawar kan gitu. Iya. Kakinya balik gitu kan. Saya tanya kakeknya itu, anu Mbah, itu burung apa ini? Itu perkutut Mas gitu. Ini saya dapat dari pohon besar dekat rumah saya di tengah sawah, itu kelihatan kan dari jalan itu di tengah-tengah sawah. Tapi ketika itu rumahnya kelihatan enggak Mas? Kelihatan di tengah-tengah sawah, gak jauh itu, antara jarak 200 meter itu kan sawah, kayak kanan kiri kan sawah semua itu. Iya. Itu di situ bukan tempat orang jual burung. Emang mbahnya itu dapat dijual kan gitu. Sebenarnya mau dipesan sama seorang pejabat dari Jakarta. Kebetulan pejabatnya itu nggak datang-datang gitu kan. Akhirnya ditawarin di jalan lah. Kebetulan pas aku lewat gitu Mas. Jadi waktu itu saya tawar, berapa Mbah gitu kan. 400 Mas, 400 itu satu atau satu judu kan. 800 satu judu. Oh ada judunya juga ya gitu kan. Terus ada kan dipajang kan musisi satu kan. Terus ternyata disimpannya ada satunya lagi yang jenis laki-lakinya, yang dipajangkan ceweknya gitu kan. Dan satu pasang gitu. Terus berapa ini Mbah? 800 Mbah gitu. Anu Mas gitu kan. Terus saya tawar, lu nggak bisa kurang kan gitu. Yaudah sama jenengan 700 aja gitu kan. Ini burung kelang anu Mas, burung agak sakral lah istilahnya kan gitu. Soalnya dapatnya dari alam kan gitu kan. Nah, terus yang satunya mana, terus di anu Mbah, terus akhirnya dikeluarin kan. Terus begitu ngeluarin yang itu, ngeluarin yang jenis jantannya itu, jadi aku keinget mimpiku. Jadi mimpiku itu dengan posisi mbahnya itu pakai baju itu, dengan posisi itu, dengan mbahnya ya dengan wajah ya seperti itu. Ketika Mas Tinus mimpi, orangnya juga persis sama dengan yang persis. ketika dikasih burung itu. Iya, sama persis. Wajahnya juga persis. Wah, dari wajahnya, bajunya sama megang burung itu persis dalam mimpiku. Tapi mimpi kayak mimpi sekilas gitu Mas. Gitu. Jadi aku teringat, jadi ini 3 hari sebelumnya udah tak mimpiin kan gitu. Jadi seakan-akan mimpi jadi kenyataan. Seakan-akan itu mengulang sesuatu yang pernah dialami gitu loh. Terus akhirnya dalam batin saya itu ada bisikan gitu. Kuwi gowonen. Terus dalam batin, lah waktu itu di dalam dompet saya itu kan cuman bawa uang 600 ya kan. Padahal harganya kan tawarnya kan 800, terus akhirnya jadi 700 kan gitu kan. Wah ini Pak boleh kan gitu. Terus dalam batin itu ada bisikan, kuwi gowonen, kuwi sasmito kan gitu kan. Jadi kayak guru sejati itu ngomong gitu loh, kuwi gowonen, kuwi sasmito gawakmu kan gitu kan. Terus akhirnya saya tawar, Mbah
ini saya cuman bawa uang 600, sampai dompet saya itu tak keluarin semua kan, sampai dompet itu udah, ini saya udah kosong kan gitu kan. Soalnya kan di tengah sawah, kalau ke ATM ya jauh, nggak mungkin. nah kan ngono. Terus akhirnya ya udah tambahin 50 mas, beneran mbah, ini saya cuman bawa uang 600, di dompet cuman ada ini, udah nggak bawa uang lagi kan gitu kan. Terus ini gini mbah, kalau boleh ini burungnya saya bawa, tapi kalau nggak boleh ya nggak apa-apa kan gitu. Akhirnya dikasih. Oh ya udah mas, ini saya berikan demi jenengan, semoga dengan datangnya burung ini membawakan berkah, soalnya ini burung dari alam, bukan dari kayak peternakan gitu, bukan. Terus itu rumah saya itu di tengah sawah, itu nama saya Mbah Parjo. Itu saya dapat burungnya itu di dekat pohon gede, itu di dekat rumah saya di tengah sawah. Oh nggih mbah gitu kan. Ini kan karena uang saya 600, saya ambil sasmito mbah. 6 itu artinya tinemu. Nah, saya bablaskan tinemu kamulyan, semoga menjadi perlambang tinemu kamulyan. Dalam arti bahasa Indonesia itu menemukan kemuliaan. Nah akhirnya kan ya sudah, akhirnya tak bawa. Dan dalam kisahnya itu kan kalau perkutut putih itu kan kelanganannya yang Brawijaya, dan kalau dalam kisah pewayangan itu burung kesukaannya Bathara Sri Kresna, kesukaannya Sri Kresna kalau di pewayangan. Makanya di bendera Ndarawati kan Sri Kresna kan dari kerajaan Ndarawati. Nah itu kan menggunakan lambang apa namanya, perkutut putih. Kalau di dalam burung burung itu, burung perkutut putih itu istilahnya kan mustikaning perkutut dibilang. Itu soalnya matanya kan itu merah. Jarang sekali ketemu burung. Wah jarang sekali mas. Soalnya kan kalau burung perkutut itu biasanya berada di tempat-tempat angker, kayak tempat pertapaan, kayak di daerah kayak kuburan kayak gitu. Terus pakainya tempat-tempat keramat gitu, sukanya kayak gitu. Nah kebetulan itu kan di dekat rumahnya mbahnya itu kan ada pohon besar. Nah, itu kan juga merupakan juga tempat keramat lah. Memang untuk mencari burung perkutut putih yang liar itu memang susah. Apalagi itu kan kalau kan matanya merah ini, jadi kalau di center dari kanan itu tembus dari sampai kiri, jadi mencorong merah kayak merah delima gitu. Jadi kalau siang hari gitu, kalau cahaya matahari dari sana dilihat dari baliknya itu matanya menyala. Nah, itu menjadi petunjuk karena memang dari sebelum masa Suro ini saya banyak menemukan keanehan-keanehan yang tidak diduga gitu mas. Contohnya mas, bisa diceritakan? Waktu saya datang ke Partetan Ismoyo Tunggal yang ada di Kemuning itu kan juga nggak ada perencanaan. Kebetulan saya kesana kan pas malam Jumat Kliwon. Nah kesana itu pas sampai sana itu kebetulan tempat yang saya datang itu di Partetan Ismoyo Tunggal itu tempatnya juga udah saya mimpiin antara sekitar 20 tahun yang lalu, dan itu tempatnya sama, kondisi beloknya sama persis. Jadi kayak saya ke situ sama warga situ kan, saya belum ke situ tapi udah arahnya udah tahu ini habis ini ke kiri, habis itu ke kanan. Jadi sama persis dalam mimpiku gitu. Terus saya akhirnya hening sampai di situ. Terus di situ saya banyak petunjuk yang sangat banyak kan gitu. Akhirnya kan saya menemukan petunjuk katakan desanya kan desa Kemuning ya kan, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso. Nah itu kan Kemuning itu dalam arti ketemune yen wis wening. Memang di situ tempat yang dibilang suci, karena kalau di situ kalau nggak ada niatan atau hati yang bersih ada aja gitu. Jadi memang di situ harus benar-benar mempunyai niat bersih. Karena kalau waktu saya ke sana itu kok
istilah dalam pewayangan itu tempatnya Eyang Begawan Abiyasa. Lah, Eyang Begawan Abiyasa itu adalah kakeknya Pandawa, bapaknya dari Pandu Dewanata. Nah, itu memang tempatnya seorang resi, dan di sana itu adalah di sana itu terdapat kayak kera-kera gitu, Mas. Kan naluri kera itu kan biasanya dia suka dengan daerah-daerah atau tempat-tempat yang suci. Nah, itu kan. Terus saya pulang itu, terus ke sana lagi, saya mendapat sinyal lagi bahwa di situ adalah tengah-tengah dari candi, antara Candi Cetha dengan Candi Suko. Nah, jadi saya diem merenung gitu, kok sinyalnya ini kuat gitu kan. Lah, ternyata di situ kan menjadi suatu titik puncak peradaban dunia yang ada di Gunung Lawu. Jadi antara yang timur itu adalah Candi Cetha, yang sebelah barat Candi Suko. Nah, Candi Patirtan Ismaya Tunggal itu posisinya kayak segitiga gitu, Mas, jaraknya sama, jadi segitiga gitu. Nah, ternyata setelah saya telusuri, saya cek di Google Map, posisinya itu memang kayak segitiga itu. Jadi memang saya menggunakan deteksi energi gitu kan, kok energinya kuat sekali. Kan kalau kita sudah peka dengan sebuah energi ataupun suatu tempat kan ada frekuensi ya, Mas, ada getaran-getaran yang bisa memberikan petunjuk ataupun kita bisa membaca situasi keadaan di situ kan. Nah, jadi ya saya merenung gini, padahal saya itu cuman batin ya gitu, kok neng tengah-tengah. Ternyata saya cek di Google Map itu ternyata memang membentuk membentuk segitiga kayak gitu, Mas. Jadi Candi Cetha, Candi Suko, dan ini adalah Patirtan Ismaya Tunggal. Nah, setelah itu saya menemukan itu, saya telusuri lagi. Ternyata di situ adalah titik pertemuan manusia purba yang pertama antara laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata setelah saya telusuri lagi, ternyata Candi Cetha itu adalah sebagai tetenger atau penanda itu di situ tempat terciptanya manusia pertama yang jenis laki-laki zaman Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia ukuran besar. Paleojavanicus itu kan manusia besar, Paleojavanicus kan Jawa tua, tertua gitu kan. Jadi memang leluhurnya orang Jawa. Dan di Candi Suko ini itu juga terciptanya yang namanya diarani orang bilang itu Hawa. Nah, itu ini yang sini Adam, ini Hawa gitu loh, Mas. Nah, di sini itu kan kayak dari puncak Gunung Lawu. Dari puncak Gunung Lawu itu kan dari arah ke Cetha sama Suko itu membentuk palungan gitu, Mas. Ya, palungan itu bagian dari sisa-sisa waktu lahar itu melewati kan gitu. Ya, terbentuknya manusia kan karena ada pencampuran dari lahar yang turun ke daratan, akhirnya terkontaminasi oleh suhu, yang akhirnya sampai berjuta-juta tahun akhirnya terbentuk kehidupan. Ya, di sini terbentuk kehidupan laki-laki, yang di sini terbentuk kehidupan wanita. Nah, dari ini akhirnya di orang leluhur kita itu juga dulu sudah mengetahui. Nah, akhirnya dibentuk Candi Cetha sama Candi Suko. Makanya Candi Cetha, Candi Suko itu selalu melambangkan lingga dan yogi dan itu. Nah, Candi Cetha ini terciptanya jenis laki-laki, yang Candi Suko ini terciptanya jenis perempuan. Nah, akhirnya ada pertemuannya itu ada di Patirtan Ismaya Tunggal. Nah, ceritanya gitu. Setelah ditelusuri lagi, ternyata kok di situ saya merasakan ada telapak kaki manusia zaman dahulu, zaman Paleojavanicus. Ternyata setelah ditelusuri memang ada. Di sana itu ada batu besar yang membentuk telapak kaki besar. Kan aneh kan gitu kan. Jadi seakan-akan itu kayak di luar rencana semua gitu. Ya, sebelum saya mengetahui ini semuanya,
saya tuh didhawuhi sama yang Brawijaya kan, Gir, kowe esuk ngenekke acara pas tanggal ulang tahunmu kan gitu kan, pas ulang tahun saya kan 17 aku, loh lah wonten pundi yang gitu kan, nah, saya bahasa Indonesia kan ya, Gir, kamu mengadakan acara pertemuan pas hari ulang tahunmu yo tanggal 17 itu gitu kan. Terus saya bingung, lah ketemu apa membuat acara di mana yang gitu kan, kok nanti juga ada gitu kan, yang Brawijaya kok bilang kok lah yo eneng kan gitu. Nah, akhirnya saya juga nggak lama kemudian saya kenal yang namanya saudara dari sana itu namanya Mbak Tari kan gitu ceritanya. Nah kebetulan Mbak Tari itu kan punya villa di sana, Villa Pringgitan yang ada di Kemuning itu. Nah setelah itu kan kenal sama Mbak Tari sama suaminya juga, saya itu kan diundang ke sana, main ke kafe saya mas gitu kan. Terus setelah berapa hari itu cerita tentang masalah Paketan Ismoyo Tunggal itu, akhirnya di malam Jumat Kliwon saya ada getaran sinyal untuk ke sana. Yang Brawijaya kan bilang, Gir kowe gawe acara gitu kan, neng tanggal ultahmu kan gitu kan. Jadi itu memang bukan keinginan saya pertemuan itu, memang dari dawuh kan gitu kan. Dan itu kan di luar nalar juga kadang. Saya bingung mau adain acara di mana kan gitu kan. Ternyata dari antara Cetho, Sukuh dan Patetan Ismoyo Tunggal itu membentuk garis segitiga. Ternyata setelah saya telusuri di situ adalah pusat peradaban dunia manusia pertama dipertemukan antara laki dan perempuan. Pertemuannya di Patetan Ismoyo Tunggal itu. Setelah saya telusuri, padahal saya belum tahu apa-apa di situ. Kok aku merasakan di situ ada telapak dari kedua itu. Betul, Mas.